Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-Nya sampai hari ke-26 Ramadan ini. Allah masih panjangkan usia kita sehingga kita bisa menikmati ibadah Ramadan dengan keadaan sehat wal afiat. Tentu kita berharap semua rangkaian ibadah kita yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada uswatun qudwah kita, baginda Adam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga, sahabat dan juga seluruh pengikutnya. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada yang dikatakan dalam ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, kabar gembira yang disegerakan. Tentu orang-orang yang diberikan kabar gembira yang disegerakan ini berbahagialah mereka. Di antaranya adalah dikala orang dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Baginda Rasulullah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dikala beliau menceritakan tentang takdir. Kemudian ada seorang sahabat yang mengatakan atau bertanya kepada beliau, "Ya Rasul, tidakkah kita berdiam diri saja menunggu catatan kita semua?" Catatan takdir. Toh kalau kita orang-orang bahagia, nanti pun kita akan beramal dengan amalan orang bahagia. Toh kalau kita jadi orang celaka, sekuat tenaga apapun kita untuk beramal, tetap saja akan jadi celaka. Bolehkah kita mengandalkan catatan takdir Allah? Kata Rasulullah, tidak. Kemudian beliau mengatakan dalam hadis itu, fakullun muyassar, semua orang akan dimudahkan. Amma ahlus sa'adah fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah. Orang yang Allah takdirkan untuk jadi orang bahagia, dia dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang bahagia. Ini disebut ajilul busyra, kabar gembira yang dipercepat oleh Rasulullah. Kalaulah ada sifat-sifat kita yang dikatakan dalam hadis ini, dimudahkan kita untuk melakukan ketaatan, dimudahkan kita untuk melakukan hal-hal manfaat, maka berbahagialah. Rasulullah mengabarkan orang ini insya Allah akan bahagia. Rasul bukan memastikan, ini hanya sekedar tanda-tanda saja sebagai ajilul busyra, kabar gembira yang dipercepat sebelum datang nanti hari kiamat. Kemudian yang kedua, orang yang dikabarkan dengan kabar yang dipercepat di dunia masih ada, hidup mereka masih belum berpindah alam, tapi sudah diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW. Dikala banyak seorang yang saleh dipuji karena kesalehannya, dipujinya bukan di hadapannya, tapi dipujinya di hadapan orang-orang lain. Bahwa si anu saleh, si anu baik. Dikala Rasulullah dilewati oleh satu jenazah, Rasulullah mengatakan wajar. Kemudian dilewati oleh jenazah satu lagi, Rasulullah pun mengatakan wajabat. Kata para sahabat, apa gerangan? Kok engkau berkata wajabat? Wajabat itu dalam terjemahan kita Bapak, wajib. Kata para sahabat, wajib apa ya Rasul? Wajabat lahul jannah, barusan yang pertama tuh, jenazah yang pertama wajib dia masuk surga. Kenapa? Karena banyaknya orang-orang membicarakan kebaikannya. Lagi hidupnya orang ini banyak sedekah, pokoknya banyak manfaatnya untuk umat, untuk orang lain. Kata Rasul, wajibat lahul jannah, wajib dia masuk surga. Kalau yang kedua, wajibat apa ya Rasul? Wajibat lahun nar, wajib dia masuk neraka. Kenapa? Karena banyak orang membicarakan keburukannya ketimbang kebaikannya. Karena memang sifat manusia, jangankan orang hidup, orang mati aja dibicarakan. Itulah sifat manusia. Lidahnya padahal Allah sudah
dengan bibir dan gigi, tapi tetap saja bocor juga. Senang menggibah. Begitu pula orang-orang yang sudah mati. Baginda Rasul ketika dilewati jenazah wajib masuk surga karena banyaknya orang memuji-muji orang ini. Sedangkan yang kedua, wajib benar wajib masuk neraka karena banyaknya orang mencela tentang orang ini. Dan di ujung hadis ini Rasul mengatakan, antum syuhada'u fil ardh. Kamu adalah saksi-saksi orang lain di muka bumi. Jadi orang-orang muslim. Oleh karena itu, seandainya ada pujian-pujian mengenai kepada kita karena kesolehan kita, dan orang membicarakannya tidak di depan kita, tapi di hadapan orang lain, bahwa kita ini orang saleh, orang baik, orang dermawan, macam-macam, dan kita nggak pengen begitu. Itu kata Rasulullah, tilka ajilul busyra, kabar gembira yang dibacakan. Dan yang ketiga, ada juga kelompok yang diberikan kabar gembira dengan mimpi. Dalam hadis Imam Tirmidzi berkenaan tentang mimpi, Rasulullah mengatakan, jika kamu mimpi yang baik, maka berdoalah supaya terjadi. Dan bicarakanlah kepada orang-orang yang kamu cintai, sehingga mereka pun mendoakan mimpi kamu itu betul terjadi kalau baik. Seperti siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana beliau bermimpi dan beliau menceritakan kepada bapaknya, dan bapaknya seorang nabi, tahu dengan penglihatan mata hatinya orang ini adalah anak ini, jadi Nabi Yusuf akan menjadi orang yang besar, akan menjadi orang terkemuka baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Ketika bermimpi melihat bintang 11, matahari dan bulan sujud di hadapan beliau. Tapi bapaknya melarang untuk menceritakan kepada saudara-saudaranya yang benci, bukan cinta, benci saudaranya. Sampai dikisahkan dalam Al-Quran, ya bunai, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku tersayang, jangan ceritakan kepada saudara-saudaramu yang dengki itu. Mereka akan buat tipu daya. Subhanallah. Begitu pula Rasulullah SAW bermimpi di malam 27 Ramadan, melihat langit itu begitu cerahnya. Ternyata bukan hanya beliau saja yang bermimpi, sahabat-sahabat yang lain pun bermimpi. Dan ini diceritakan dalam riwayat dari Imam Bukhari. Begitu pula beliau bermimpi bersujud di atas tanah yang basah. Tepatnya subuh di hari ke-27 itu, di bulan Ramadan, beliau betul sujud di atas tanah. Ketika sujud, ternyata hujan turun dan kemudian membasahi Masjid Nabawi. Dan beliau sujud di atas tanah yang basah. Itu kabar bahwasanya malam adalah malam Lailatul Qadar. Bisa saja dengan mimpi, iya. Sehingga para ulama mengatakan, seandainya seseorang diberikan mimpi oleh Allah, didatangkan mimpi yang baik, maka itu bagian dari ajilul busyra, kabar gembira yang dipercepat. Tapi dengan catatan, kalau bapak bermimpi menikah lagi jadi 3 istrinya, jangan diceritakan ke istri bapak. Itu berbahaya sekali. Ini yang perkara-perkara lain saja. Oleh karena itu, seandainya kita bermimpi, cepatlah. Kalau yang baik, mintalah kepada Allah agar dikabul mimpi baik ini, dan ceritakan kepada orang-orang yang dicintai oleh kita, dan mereka pun mencintai kita, agar betul-betul doa itu, mimpi itu nyata. Masya Allah. Sebagaimana Rasulullah, kalau Rasul kita gak ada. Karena setiap mimpi para nabi adalah wahyu, termasuk mimpinya Nabi Ibrahim berkenaan menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Tapi kalau kita, ini bagian dari ajilul busyra, kabar gembira yang dipercepat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan kepada kita, kebaikan kepada keluarga kita, dan juga pemimpin-pemimpin kita semua. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.